Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan desain dan notasi dialog pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Zain Kuroma dan rekan saya Salma Maulida Rahmawati, Muhammad Nur Husni, Ki Agustias Bahtiar, dan Siti Bariloh. Dialog adalah level sintaksis dari interaksi manusia dan komputer. Notasi dialog dapat berupa diagramatik atau mudah dibaca dan tekstual atau mudah untuk dilakukan analisis formal. Dialog berkaitan dengan semantik sistem atau apa yang dilakukan oleh sistem, presentasi atau bagaimana tampilan sistem. Dialog deskripsi formal dapat dianalisis terhadap aksi yang tidak konsisten, aksi yang sulit dikembalikan, item yang hilang, kesalahan dalam memori tombol. Kemudian ada bahasa komputer. Bahasa komputer dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Leksikal merupakan tingkat yang paling rendah pada bentuk ikon pada layar, tombol yang ditekan pada bahasa manusia, ekuvalen dengan bunyi dan ejaan suatu kata. Sintaksis atau urutan dan struktur dari input atau output. Pada bahasa manusia, ekuvalen dengan grammar atau tata bahasa suatu kalimat, semantik atau arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal komputer dan atau dunia eksternal. Pada bahasa manusia, ekuvalen dengan arti yang berasal dari para partisipan dalam percakapan. Selanjutnya yaitu dialog dalam user interface. Dalam user interface, dialog umumnya dianggap sinonim atau ekuivalen dengan tingkatan sintaksis. Namun, batasan antara leksikal dan sintaksis tidak begitu jelas, dan pada kenyataannya, deskripsi dialog seringkali meliputi sifat-sifat leksikal. Perancangan dialog. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan dialog, yaitu rangkaian dialog menggambarkan struktur tugas. Beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support, misalnya help system, tutorial subsystem. Rangkaian dialog diurutkan sesuai struktur tugas. Prinsip desain dialog. Prinsip yang digunakan dalam desain dialog adalah membagi sistem menjadi beberapa bagian yang disebut dengan modul. Mendesain sebuah dialog. 1. Dalam mendesain sebuah dialog diperlukan deskripsi yang terpisah dari program secara keseluruhan. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, antara lain: A. Agar lebih mudah dianalisa. B. Pemisahan elemen-elemen interface dari logika program. Notasi tersebut dapat membantu desainer untuk menganalisis struktur dialog yang diajukan. Bahkan, desainer juga dapat menggunakan prototyping tool untuk menguji dialog. C. Notasi dialog dapat digunakan sebagai salah satu cara bagi anggota tim perancang untuk mendiskusikan rancangan dialog dan pada akhirnya diberikan pada programmer aplikasi. 2. Dialog manusia yang terstruktur. A. Manusia komputer adalah dialog yang sangat terbatas. B. Beberapa dialog manusia terlalu formal. 3. Notasi diagramatik. Notasi diagramatik adalah bentuk yang paling sering digunakan dalam desain dialog. Kelebihan notasi diagramatik memungkinkan desainer untuk melihat secara sekilas struktur dialog, namun sulit untuk menjelaskan struktur dialog yang lebih luas. Beberapa bentuk notasi diagramatik yaitu: 1. Stage Transition Network. 2. Hierarchy Stage Transition Network. 3. Harrell Stage Chart. 4. Flowchart. 5. JSD Diagram.
State Transition Network atau STN. STN telah lama digunakan untuk mendeskripsikan dialog. Sebuah menu dari drawing tool sederhana berbasiskan mouse. State Transition Network untuk menu drawing tool. Hierarchical State Transition Network. Struktur Hierarchical State Transition Network mirip dengan STN, namun memiliki tambahan berupa gabungan state, composite state, yang digambarkan dengan persegi panjang dengan gambar struktur STN berukuran kecil di dalamnya. Masing-masing persegi panjang ini menggambarkan submenu yang berkaitan. Submenu ini dapat dispesifikasikan dengan rinci pada STN tersendiri dengan menaruh label nama submenu yang bersangkutan pada simbol startnya. Penggunaan hierarki ini tidak mengubah rotasi dasar STN, namun menggabungkan beberapa STN ke dalam satu diagram besar sehingga model ini dapat digunakan untuk sistem-sistem yang besar. Hierarchical State Chart. Hierarchical State Chart dapat digolongkan sebagai kelompok STN. Chart ini dibangun untuk menspesifikasikan secara visual sistem reaktif yang kompleks dan mampu mengakomodasi masalah seperti konkurensi dan escape. Chart ini memiliki karakter struktur hierarki dalam satu diagram tunggal yang membagi elemen mana yang mempresentasikan state alternatif dan mempresentasikan aktivitas konkurrens dijalankan bersama. Flowchart, notasi diagramatik yang paling sering digunakan. Flowchart digunakan untuk mendeskripsikan dialog yang sederhana dan memiliki kelebihan dalam hal kesederhanaan dan mudah dimengerti. Kotak pada flowchart merepresentasikan proses atau keputusan sehingga tidak diekuivalen dengan statut pada STN. Flowchart menggunakan berbagai jenis kotak untuk merepresentasikan berbagai jenis aktivitas yang berbeda, namun lebih merefleksikan sudut pandang programmer dibandingkan user. Perbedaan utama antara menggunakan flowchart untuk perancangan dialog dengan pemrograman adalah tingkat detail pada sisi program. Selanjutnya, JSD Diagrams. JSD Diagram Jackson Structured Design bisa digunakan untuk berbagai aspek dari analisis tugas dan notasi dialog. Kelas dari dialog yang dapat direpresentasikan dengan JSD adalah sederhana, terbatas, dan merupakan sistem informasi yang berbasis menu atau Menu Driven Information System. Sekian penjelasan dari kelompok 8 mengenai desain dan notasi dialog. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas PGRI Semarang memiliki Fakultas Teknik dan Informatika, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan IPS dan Keolahragaan, Fakultas Pendidikan MIPA dan Teknologi Informasi, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Pasca Sarjana, serta Pendidikan Profesi Guru.